Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Widyatmaja dan saya akan mempresentasikan proyek akhir tentang backend Simple LMS. Oke, sekarang saya di sini akan menjelaskan Docker filenya ya. Jadi di sini ada from Python 3.11. Jadi di sini saya menggunakan image dasar Python versi 3.11 dari Docker Hub. Lalu untuk env Python buff dengan satu itu menjadikan output Python tidak di buffer atau agar log muncul langsung di terminal. Lalu untuk workdir/code ini menentukan direktori kerja di dalam kontainer adalah folder/code. Lalu untuk copy requirements text/code ini dan run pip install min-r requirements text ini adalah menyalin semua file requirements text dan menginstal semua dependensi Python yang diperlukan untuk menjalankan project Django. Oke, dan yang selanjutnya itu di sini saya akan menjelaskan tentang Docker Compose YAML-nya ya. Jadi saya menggunakan Docker Compose YAML ini untuk menjalankan beberapa kontainer yang dibutuhkan dalam pengembangan proyek LMS saya. Yang paling penting itu ada dua service utama, yaitu Django dan Postgres. Kita akan jelaskan dulu yang Django di sini. Jadi ini adalah kontainer untuk backend aplikasi saya. Kontainer ini dibangun dari Dockerfile yang sudah saya buat sebelumnya. Volume code ini digunakan agar kode di komputer saya akan langsung sinkron ke dalam kontainer, dan port 8001.28.000 ini artinya saya bisa akses API dari browser di localhost 8001. Dan untuk Postgres ini adalah database PostgreSQL yang digunakan oleh Django. Jadi saya bisa set database-nya bernama Simple LMS. Simple LMS, usernya simple user dan passwordnya simple password. Sini. Data disimpan di volume Postgres data. Di sini agar tidak hilang saat kontainer dimatikan. Oke. Dan selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikan langsung tentang semua endpoint yang saya buat, dimulai dari register. Jadi di sini ada post API v1 register. Di sini saya akan melakukan register. Kita coba. Kita isi dulu username-nya. Misal passwordnya terserah, yang mudah diingat saja. Lalu emailnya juga. Si first name kita ya, bas, lalu nomor handphone, dan deskripsi bebas, serah kita mau isi deskripsi tentang apa. Misal oke. Jika sudah diisi semua seperti ini, kita langsung saja execute. Lalu akan muncul message email sudah terdaftar. Berarti email ini sudah terdaftar sebelumnya, jadi kita akan ganti lagi emailnya. Saya tambahkan 10. Lalu kita execute lagi. Lalu di sini tulisan message-nya akan tertulis pendaftaran berhasil.
Jadi untuk register seperti itu. Oke, lalu yang selanjutnya kita akan mendemonstrasikan yang batch enroll student ya. Jadi sini kita sudah punya ya. Kita demonstrasikan saja langsung. Kita isi ya course ID-nya. Sebelumnya ini sudah saya tambahkan course ID-nya tadi. Jadi kita isi aja ini. Sini sudah ada tulis 2 dan student ID-nya kita tulis 10. Oke, kita execute saja. Lalu di sini keluar message satu siswa berhasil didaftarkan bintang ya. Jadi seperti itu untuk batch enroll student ini. Oke, dan yang selanjutnya kita lanjut yang komen ya, yang list komen. Jadi untuk mendemonstrasikannya kita harus menambahkan komentar terlebih dahulu ya. Di sini sudah muncul ya. Kita add komentar dulu. Kita pilih dulu misalkan pemrograman web. Kita pengguna dulu. Misal ini saja. Lalu kita komentar. Bentar. Oke, kita save ya. Kita sudah komentar segini aja. Lalu kita save. Lalu sini akan muncul ya ID 2 data. Komentar sudah bagus. Coba yang timbul lagi. Dan sini kita akan memoderasikan. Di sini sudah terlihat masih silang, berarti tandanya ini belum dimoderasikan. Jadi kita akan mengubah silang ini menjadi centang seperti ini. Caranya kita akan ke post ini, post ini moderate comment sini, kita tulis komentarnya tadi kita lihat itu 2. Jadi kita tinggal execute dan message-nya akan jadi komentar berhasil dimoderasi. Lalu kita kembali, kita refresh dan sini sudah centang. Jadi untuk moderasi sampai sini dulu. Kita lanjut lagi untuk task yang selanjutnya. Oke. Dan sekarang yang selanjutnya kita akan demonstrasikan endpoint user activity dashboard. Jadi caranya sini pilihan yang ini, yang user activity dashboard ini. Jadi kita akan melihat aktivitas apa yang kita sudah buat. Jadi kita tinggal try it out, kita tinggal execute saja. Lalu di sini akan muncul total course as student itu muncul 2, lalu sebagai teacher 0 karena role kita bukan sebagai teacher. Lalu total comment sudah ada 1 dan total completion itu completion course ya. Jadi di sini sudah ada 2, jadi sudah menyelesaikan itu 2 course. Jadi untuk user activity dashboard seperti itu. Oke, lalu endpoint selanjutnya kita akan melakukan yang get course analytics. Jadi di sini kita sebagai teacher akan menganalisis course kita sendiri tentang jumlah berapa member yang diikuti. Caranya seperti ini. Kita pilih yang get
copy ini get course analytic ini, lalu kita try it out. Kita akan coba satu, kita tinggal execute. Nah, kalau message-nya Anda bukan mengajar dari course ini, berarti kita bukan mendaftar di course IT 1 ini. Lalu kita akan coba sampai bisa. Kita akan coba 2. Nah, di sini sudah terlihat total members, yaitu member yang diikuti itu sudah 6, dan total konten 1, dan total komennya juga 1. Di inilah yang keluar kalau kita mengajar di salah satu course. Oke, lalu endpoint selanjutnya tentang content scheduling. Jadi kita bisa melihat konten yang sudah tersedia dari kapan dan akan hadir sampai kapan juga. Jadi jika konten itu tidak tersedia pada hari itu juga, maka tidak akan muncul. Jadi kita langsung demonstrasikan saja. Di sini saya tadi sudah menyeting tersedia dari kapan. Kita pilih yang ini. Nah, di sini saya sudah setting tanggal 29 jam ini tersedia sampai 30, berarti besoknya. Jadi untuk testingnya kita ke get course ID content active ini, kita pencet saja. Misalkan ya kita ambil course ID-nya, tadi ya course ID-nya itu 3, jadi kita tinggal execute. Nah, di sini sudah muncul ID-nya, cara membangun web dari HTML penuh, dan kita bisa lihat di sini available from-nya. Di sini tertulis sesuai dengan apa yang sudah saya setting tadi, tanggal 29, dan available to tanggal 30. Jadi jika di luar tanggal ini, maka ini tidak akan muncul. Oke. Lalu untuk yang selanjutnya kita akan melanjutkan endpoint course enrollment limits. Jadi teacher akan membatasi jumlah kuota maksimal pada course, dan jika yang daftar lebih dari kuota yang sudah dibatasi, maka kuota otomatis sudah terpenuhi atau tidak bisa daftar lagi. Jadi kita langsung saja demonstrasikan. Di sini kita akan cek dulu course mana yang akan dicoba. Kita akan pilih yang ini, yang numerik, ID-nya 5, dan kuota maksimal yang bisa didaftar itu hanya 2. Jadi kita akan coba saja. Sini kita course ID-nya 2 dan student ID-nya kita akan langsung coba 3. Kita execute. Dan ternyata kuota sudah penuh. Jadi maaf, dari kesalahan, course ID-nya itu 5 tadi ya. Jadi kita akan coba lagi execute. Maka otomatis hanya 2 siswa saja yang bisa didaftarkan, yaitu Ron dan Teguh. Jadi kita di sini menulis 3, tapi karena kuota maksimalnya itu hanya 2, jadi yang bisa didaftarkan hanya 2. Dan misalkan kalau kita coba mendaftarkan lagi, misalkan 11, maka otomatis kuotanya sudah penuh, jadi tidak bisa digunakan lagi. Oke. Lalu yang selanjutnya kita akan mendemonstrasikan endpoint
course get certificate atau completion certificate. Jadi di sini kita langsung saja. Di sini saya sudah mencoba untuk mendemonstrasikan. Jadi di sini saya sudah ketik angka 2 dan kita bisa lihat responnya yaitu username bintang 07, course name basis data, dan tanggal isunya yaitu 29. Jadi jika sudah keluar seperti ini, maka sudah dipastikan sudah dapat sertifikat dari course basis data ini. Jadi untuk get sertifikat segitu saja. Oke. Untuk selanjutnya kita akan coba manage user profile, dimana kita akan show user profile dan mencoba untuk mengupdate profilnya. Jadi di sini kita yang ini get user ID show user profile ini. Di sini saya sudah menuliskan user ID-nya 1 dan keluar responnya seperti ini. First name bintang, lihat aja, dan detail lainnya ya, kursnya juga. Jadi kita akan ambil ID-nya ini 1 dan kita akan mencoba update. Dan di sini saya sudah mencobanya. Di sini update-nya kita tinggal update saja ya, nama depan, nama belakang, email. Kalau sudah, tinggal saja di execute dan nanti akan muncul message profil berhasil diperbarui. Dan otomatis di admin Django-nya kalau kita pergi ke user profile, maka di sini sudah terlihat bintang 07, deskripsi masih mahasiswa aktif, yang dimana sesuai dengan update yang saya perbarui tadi. Di sini. Oke, lalu yang terakhir kita akan coba endpoint, dimana kita sebagai student bisa menandai konten kita sudah diselesaikan dan menampilkan list kurs apa yang sudah diselesaikan, dan kita dapat menghapusnya juga. Jadi di sini kita akan demonstrasikan saja langsung. Di sini saya sudah mengaplikasikannya. Di sini konten ID-nya 3, berarti dan akan keluar message konten berhasil ditandai sebagai selesai. Berarti kita sudah menandai konten dari ID 3 ini sudah selesai. Lalu kita akan mencoba menampilkan list konten apa saja yang sudah diikuti dan sudah diselesaikan, dan kita execute. Lalu kita akan keluar beberapa kurs ya, seperti ini ID 1, ini cara coding sebagainya, lalu ada panduan kalkulus, dan jika kita hapus maka hasilnya seperti ini. Kita coba yang 3 dan message keluar completion berhasil dihapus, maka kurs tadi yang completion tadi yang ID 3 tadi sudah berhasil dihapus. Dan ya seperti itu. Sekian dari presentasi project akhir backend LMS dari saya. Jika ada kesalahan kata yang disengaja atau tidak disengaja, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.